Apa kabar teman-teman touring? Riding jauh seperti ke Lombok dan Sumba itu pasti bikin semangat. Tapi jangan lupa ya, perjalanan jauh butuh persiapan matang. Nah, di video ini saya akan kasih tahu semua hal yang wajib banget kalian siapin sebelum mulai perjalanan panjang. Yuk, kita mulai. Penting banget ya buat kalian untuk pastiin motor dalam kondisi prima. Nah, ini langkah-langkah yang aku lakuin ya teman-teman sebelum berangkat. Yang pertama, oli dan filter udara. Pastikan oli cukup, filternya juga bersih ya teman-teman ya. Kalau sudah lama ganti aja biar mesin lebih enteng. Nah, yang kedua adalah cek ketegangan rantai, jangan sampai terlalu kencang atau kendur ya teman-teman ya. Dan juga perlu pelumas. Nah, yang ketiga adalah rem sama ban ya teman-teman ya. Pastikan rem depan dan belakang pakem dan enggak aus. Kalau perlu ganti ban baru untuk grip yang maksimal. Yang keempat, lampu dan kelistrikan, jangan sampai touring malam tiba-tiba lampu mati ya. Nah, ini penting banget ya teman-teman ya. Saya melakukan riding. Nah, seperti ini ya. Kita review dulu ya teman-teman ya persiapan yang saya lakukan. Nah, diantaranya adalah riding gearnya, motor, dan tentunya nanti alat-alat yang akan saya bawa selama riding touring kedua ini ya. Dan touring yang pertama, alhamdulillah kita sudah lakukan ke NTT ya, ke Flores, kita sampai Bajawa ya untuk kemarin di bulan yang sekitar ya mungkin Mei ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita mulai ya review alat-alat gear dari perjalanan ini yang akan saya bawa ya. Oke. Oke, ini salah satu bagian yang sering diremehkan ya, tapi sebenarnya sangat penting. Packing atau pengemasan barang bawaan kita. Saya selalu mulai dengan daftar apa yang harus dibawa biar nggak ada yang ketinggalan. Biasanya saya prioritaskan ya. Nah, untuk bajunya saya bawa ini ya, 3 baju ya teman-teman ya. Ini untuk lengan panjang, terus baju pendek 2 ya dari Eiger. Kemarin kita 3 bulan kemarin kita beli. Terus ini ada 2 jaket ya teman-teman ya. Yang pertama ini kita windproof sama waterproof sedikit-dikit ya. Jadi nanti kalau kita di daerah panas, ini kita pakai ini ya teman-teman ya. Ini kita bawa 2 jaket ya. Nah, itu nanti satu sama ini. Terus ini kita ada celana riding dari Countin ya. Nah, ini kita pakai Countin yang kita beli tahun kemarin. Kita nanti akan pakai sama satu lagi celana dari Eiger ya buat riding. Itu untuk yang lebih santai ya. Nah, kemudian untuk jaketnya seperti ini ya teman-teman ya. Dari Rapid and Wheels. Nah, untuk ukurannya XXL ya saya. Ini saya Bali kemarin, tahun kemarin teman-teman, kita udah riding ke Bali, ke Bromo. Nah, ini ada beberapa layer nih, enak ya teman-teman ya. Cuma gerah ya teman-teman kalau di
daerah panas, jadi nanti saya siapin dua nih, yang untuk daerah dingin sama yang ini untuk yang riding santai aja. Nanti sama satu lagi daleman ya, yang base layernya yang buat sport itu base layer, biar nanti nggak terlalu iritasi di kulit ya, karena saya sensitif sekali kulitnya, bisa gatal-gatal. Nah sama ini ya, buat tas. Ini kita tasnya duffel ya, duffel. Nah ini seperti ini, tapi juga bisa buat backpack ya teman-teman ya. Nah ini seperti ini, jadi ini multifungsi. Saya udah pakai dari kemarin, ini saya beli di Bali kemarin, di Eiger Bali. Nah ini isinya juga gede banget ya, seperti ini teman-teman. Nah ini isinya banyak banget. Ini samping masih ada, nanti kita bawa, kita lengkapin ya. Untuk baju-baju semua nanti di situ ya teman-teman ya. Nah saya nggak pakai set bag karena berat banget, jadi kita lebih fokus di ridingnya ya kali ini ya. Dan untuk peralatan campingnya nanti kemungkinan nggak akan kita bawa ya teman-teman ya, dari tenda, sleeping bag dan lain-lain, karena kita nggak merencanakan camping. Nah, atau camping nanti kita bisa sewa lah di sana ya. Sama ini ya, untuk gembok kita pakai yang kecil aja, karena di perjalanan sebenarnya ya cukup aman sih yang tahun kemarin ya teman-teman ya. Nah seperti itu teman-teman persiapan saya nanti untuk riding ke Lombok sama Sumbawa ya. Nah teman-teman bisa cek terus nanti, biar ada ini ya teman-teman ya, ada insight, ada perspektif untuk teman-teman nanti bisa riding. Nah, ini seperti ini alat-alat yang akan saya pakai ya teman-teman ya. Oke, mantap. Nah ini mapnya ya teman-teman ya. Nah ini dari rumah, nanti kita akan menuju ke Jogja ya, untuk hari pertama ya teman-teman ya. Oke. Nah perjalanannya sendiri sekitar memakan waktu kurang lebih 2 minggu ya, sampai 3 minggu ya teman-teman ya. Kalau kita review yang perjalanan kemarin ke NTT itu kita full riding ya, dari Pekalongan sekitar 25 hari ya teman-teman ya. Nah kali ini more and less mungkin hampir sama. Nah tapi kita planning di 2 minggu dulu ya. Nanti kita akan sesuaikan di lapangan ya dengan planning ini. Kita santai aja ya teman-teman ya, nggak terlalu harus sesuai planning, karena kan adventure itu kan kita petualang ya teman-teman ya. Jadi kita ikutin aja flow-nya ya seperti apa. Nah nanti kita akan melakukan perjalanan dari Pekalongan ini ke Purwokerto dulu ya teman-teman ya. Ke Purwokerto, plan ridingnya, kemudian ke Pantai Menganti. Nah kita susuri jalan lintas selatan terus ke arah Purworejo atau ke Jogja ya. Nah untuk riding segmen 1 nanti kita akan sessionnya ya, kita episode 1 itu tujuan akhir nanti di Jogja ya teman-teman ya. Kurang lebih sekitar 200 sampai 250 km ya, nanti tergantung rute yang akan kita ambil. Nah kenapa kita ambil jalur selatan ya teman-teman ya, karena tahun kemarin kita lewat Pantura terus ya teman-teman ya. Kita langsung tembak ke arah Semarang, kemudian Jogja, Solo ya. Nah kali ini kita akan cari rute yang berbeda agar kita mendapatkan pengalaman ya, experience yang berbeda, dan tentunya informasi-informasi yang bermanfaat ya buat teman-teman ya. Oke. Nah untuk segmen kedua nanti kita akan melanjutkan dari Jogja ya. Kita mungkin menginap di Jogja semalam atau 2 malam ya, untuk memulihkan tenaga,
Nah, tentunya ada sedikit kerja ya, mungkin di situ kita edit-edit sedikit. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi melalui selatan lagi ya teman-teman ya. Dan arahnya adalah ke Pacitan ya teman-teman ya. Nah, kita akan lihat ya seperti apa di jalur selatan ini kita dapetin destinasi-destinasi yang cakep ya. Nah, tentunya nanti kita akan riding bersama-sama ya teman-teman ya. Nanti ada Pantai Kebo, terus di Pacitan itu ada beberapa ya. Nanti kita akan coba list dan kita akan nanti tampilkan di konten-konten selanjutnya ya teman-teman ya. Dan riding kedua ini nanti kita akan melanjutkan dari Pacitan, kemudian untuk poin destinasi hari itu ya, atau riding sessionnya ke Blitar ya teman-teman ya. Nah, kita istirahat di Blitar ya teman-teman. Nanti kita mungkin istirahat sehari atau 2 hari lah. Karena kita riding kali ini itu kita santai ya teman-teman ya. Kita ingin menikmati keindahan alamnya, dan tentunya nanti teman-teman juga bisa menikmati bareng ya, riding virtual bareng sama saya ya. Nah, saksikan terus ya, jangan sampai di skip ya teman-teman ya. Dan jangan lupa ya teman-teman yang belum subscribe, boleh di subscribe dulu, dan ini gratis. Nah, yang kedua mungkin bisa kasih komen atau like biar kontennya tambah ramai, bisa di share juga ke teman-teman yang ingin melakukan touring seperti saya ya. Nah, ini kita review ringan-ringan aja teman-teman. Oke, jadi itu tadi semua gear yang aku siapin ya buat perjalanan panjang ke Sumba. Mulai dari riding gear, kamera, sampai monitor kecil yang bakal nemenin aku cek footage di jalan. Buatku, touring itu bukan cuma soal sampai tujuan, tapi tentang setiap detik di jalan, angin yang lewat, senyum orang-orang, dan momen-momen kecil yang pengen aku abadikan. Perjalanan ini mungkin panjang dan capek, tapi justru disitulah serunya. Semoga lewat video ini kalian juga bisa ikut ngerasain semangatnya, harapannya, dan sedikit dari mimpi yang aku kejar. Mendungnya cukup tebal ya teman-teman ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya kalau kalian suka sama perjalanannya. Sampai ketemu di episode pertama. Kita mulai petualangan ini bareng-bareng menuju timur, menuju Sumba.